Ini ya lumayan lah, bisa turun bisa, paling kemarin tuh malah bisa di bawah 50, ya mendekati 50 lah per tahunnya tuh. Kali ini saya sedang mengunjungi salah satu UMKM yang ada di Bandung, Jawa Barat yang bernama Mr. Kulit. Nah, kira-kira seperti apa usahanya, kenapa dinamakan Mr. Kulit? Kita wawancara langsung yuk pemiliknya. Oke, Mr. Kulit itu sebuah usaha di bidang kerajinan kulit asli. Jadi produk-produknya sih bisa kelihatan juga. Jadi misalnya salah satunya ada dompet, gantungan kunci, tas yang kecil-kecil gitu, terus ada untuk ID card gitu. Jadi lebih ke kerajinan kulit asli yang lebih ke handmade sih gitu. Jadi kami fokusnya lebih ke handmade. Tapi kalau misalnya untuk ada proyek-proyek tertentu yang jumlahnya cukup signifikan, biasanya kami pakai mesin jahit gitu. Cuman mesin jahit kami ada outsource lagi dari luar. Cuman untuk produk inti dari Mr. Kulitnya ya produk-produk yang berbahan kulit asli dan dibuatnya lebih ke handmade sih gitu. Saya mulai pakai brand Mr. Kulit itu tahun 2013 waktu masih kuliah juga. Waktu itu masih kuliah lumayan 2013, karena sebelumnya juga saya sempat di brand kerajinan kulit yang lain. Sebelum itu dulu bantu mengelola yang temen, dan mulai 2013 saya pakai brand sendiri Mr. Kulit. Sebenarnya saya ngambilnya sih biar ada kesan untuk bisa ke luar negerinya, dan tapi tanpa menghilangkan kesan lokalnya. Makanya namanya masih Kulitnya masih ada, cuman pakai ejaan lama gitu. Jadi biar mudah kalau di googling tuh, misalnya saya ngetes kalau misalnya Mr. Kulit spasi kulit gitu di Google tuh, ya insya Allah ya masih kami yang keluar gitu. Jadi ya gitu. Jadi sambil berjalan sampai sekarang pun pasti masih terus belajar terus ya terkait materialnya apa aja, terus cara pengerjaan apa aja, alat-alat apa aja. Dan makin sini tuh yaitu berkembang terus gitu. Material udah mulai jenis kulit udah macem-macem, kualitasnya udah macem-macem, yang impor, yang dari lokal, terus peralatan juga sudah mulai macam-macam yang bisa memudahkan perajinnya. Terus ya cara mengerjakannya juga udah macam-macam, dan itu saya banyak lebih ke otodidak. Terus ya udah pasti dari YouTube juga, karena artisan-artisan luar negeri juga banyak ngasih inspirasi juga. Dan terus tentunya sih teman-teman yang masih di lingkungan sama-sama kerajinan kulit itu yang sangat banyak membantu gitu, dari knowledge, produk knowledge, terus cara produksinya segala macam. Untuk produk kulit itu sangat support, karena kulit itu kan harganya memang relatif cukup tinggi, tapi umur ekonomisnya juga panjang gitu. Jadi sebenarnya hemat dari material lain, awet dan lebih jadi kalau pakai produk kulit tuh nggak usah takut kehujanan apa segala macam, udah hajar aja deh gitu. Cuman nanti paling bagaimana maintenance produknya gitu. Dan uniknya lagi kalau kulit itu sudah sekian lama pakai kan dia makin matang ya, si kulit tuh warnanya makin berubah, dan itu masih ada harga jualnya. Dan banyak beberapa orang yang nyari produknya tuh yang memang sudah
bekas sudah dipakai dan itu harganya malah lebih tinggi. malah ada yang bisa lebih tinggi atau minimal setengah harga dari ini. Maksudnya masih ada peminat dan masih ada harga jualnya gitu. Kalau hampir sebagian besar tentu lokal juga hampir 50-50 ya, pakai yang impor dan yang lokal gitu. Tergantung nanti kebutuhan kualitas yang akan ini ke pasar seperti apa. Dan kalau misalnya material yang sering kami pakai juga macam-macam, tapi yang sering untuk hewannya sih yang sering kami pakai itu kerbau, sapi, sama kambing kalau untuk leather goodsnya. Nah untuk kalau khusus untuk kulit domba, untuk produk-produk seperti ini kami jarang pakai karena kalau kulit domba tuh lebih cocoknya untuk sarung tangan atau jaket itu karena lebih lemes ya. Nah tapi untuk produk-produk yang dompet, pouch gini lebih butuh material kulit yang agak solid, agak kaku gitu. Jadi kami pakainya kalau nggak kerbau, sapi, sama kambing, dan itu macam-macam sih. Kualitas lumayan ini juga kompleks juga sih. Kebetulan di Bandung sih suppliernya udah banyak ya. Jadi yang bahkan yang untuk yang kebutuhan yang untuk kulit impor juga suppliernya udah banyak. Kalau di sini sih di Bandung tuh di Cibaduyut itu udah banyak untuk yang pilihan kulit-kulit untuk yang produksi lokal sama yang impor itu udah komplit. Jadi emang nggak perlu sampai harus ke luar kota kemana sih, nggak sih gitu. Kalau misalnya ada seperti misalnya ada kebutuhan yang misalnya udah dicari di sini nggak ada, paling ke Jogja atau ke Garut gitu. Itu pilihannya kalau misalnya di sini yang lokal udah nggak dapat yang diperlukan, kalau nggak ke Jogja ke Garut gitu. Dan nah di atas jadi gini, kambing kalau untuk ketebalan ya, kambing itu paling tipis, terus naik itu sapi, nah paling tebal lagi itu kerbau dia lebih kaku gitu. Jadi ada yang tipis tapi dia kaku, tapi ada juga yang tebal tapi dia lemes gitu. Itu beda-beda penyamakannya gitu sih. Tapi ya kurang lebih yang untuk bisa membedakan itu biasanya kerbau tuh lebih tebal, lebih kaku, nah sapi itu di bawahnya lebih lemes, dan kalau kambing itu lebih tipis gitu. Ya, biasanya kalau kulit kambing tuh makanya suka dipakai, kalau yang balap tuh suka dipakai wear pack kan. Nah karena dia tipis tapi dia kuat juga gitu. Karena nggak mungkin kalau pakai kerbau gitu tebel, dia juga makainya kan kaku. Kalau misalnya yang untuk yang stok sih biasanya dari saya sendiri. Jadi saya mungkin lihat beberapa artikel gitu ya, lihat inspirasi produk yang luar negeri, terus lihat yang produk-produk dalam negeri, dan saya kasih sentuhan dikit apa yang jadi ciri khas Mister Kulitnya. Pasti kan beda tangan, beda tangan, beda hasil kan. Nah kebetulan sekarang ini hampir 80% produk stok kami itu tangan saya sendiri yang bikin. Jadi memang ada sentuhan ciri khasnya di situ yang nggak akan didapat produk lain. Nah kalau untuk yang customize itu biasanya konsumen dia pengen menentukan desain sendiri kan. Nah itu biasanya ada proses diskusi dulu. Saya juga kebetulan untuk satu artikel juga nggak pernah bikin banyak gitu. Jadi misalnya untuk satu artikel produk saya maksimal cuma setengah lusin, cuma 6 piece gitu. Nanti saya bikin lagi untuk periode produksi berikutnya gitu, beda warna gitu. Yang harganya sih dari kalau yang produk utamanya yang sering di display di galeri atau di website itu mulai dari sekitar di 50.000 sampai kurang lebih di 2 jutaan deh, 2 jutaan ada sampai tas lah gitu misalnya. Itu ada modal awal sih karena sebenarnya sambil berjalan ya, tapi waktu pertama kali mulai sih waktu itu di sekitar 14 itu tuh misalnya mulai dari ini peralatan dulu, mulai ini sewa tempat dulu waktu masih belum di rumah, terus ya bahan baku, terus untuk bayar SDM dan lain-lain sekitar segitulah. Demi ini ya lumayan lah, bisa turun, bisa paling kemarin tuh malah bisa di bawah 50, ya mendekati 50 lah per tahunnya, turunnya lumayan. Untuk teman-teman yang mau tahu produk-produk dari Mister Kulit, kalau untuk workshopnya kami ada di Jalan Permata, Taman Sari Asri 2 nomor 12 itu di Arca Manik, Bandung. Lalu untuk
online-nya. Teman-teman bisa cek di toko.ly garis miring MRKOLIT. Nah di situ nanti udah ada link buat ke medsos juga, udah buat ke kontak ke WhatsApp, buat ke Instagram. Terus yaitu terus untuk jangan lupa paling follow untuk update kegiatan kami dan produk-produk kami, jangan lupa follow di Instagram kami @mrkolit Mister Kulit. Nah di situ nanti teman-teman bisa lihat dan boleh DM, boleh WhatsApp kalau misalnya ada yang perlu info yang ingin diketahui dari kami gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak tembus ya? Iya karena lama Pak. Jadi kalau Bapak bisa pakai jaket kulit di jalan, cuman gerimis doang mah nggak akan nembus ke dalam. Udah jalan lagi sana udah keburu kering kan. Tapi kalau hujannya gede banget ya itu pasti nembus tapi lama gitu Pak.